Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafeldio Anelta dengan NIM 211292991 ingin sedikit membawakan video pembelajaran mengenai bentuk dan susunan bumi. Gambaran dari luar angkasa memperlihatkan bumi nampaknya berbentuk bulat. Namun planet ini sebenarnya memiliki bentuk elips dan terus berubah. Bagian khatulistiwa bumi jauh lebih gemuk dari bagian kutub. Laman Ocean Service melaporkan berukuran sekitar 70.000 kaki, 21.336 meter. Keadaan planet bumi memang tidak bulat sempurna akibat rotasi. Sehingga hal itu membuat air di permukaan bumi lebih banyak berkumpul di kawasan khatulistiwa dibanding di daerah kutub. Di pertengahan tahun 1990-an, bumi dinyatakan bertambah gemuk di bagian tengah. Itu artinya bumi semakin elips. Struktur susunan dalam bumi terdiri dari 3 lingkaran yang konsentris, yaitu kerak keras mantel terbagi 2 mantel atas dan mantel bawah serta inti bumi inner and outer core. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dari struktur bumi. Kerak bumi tersusun dari elemen yang relatif ringan seperti silika, aluminium, dan oksigen. Ketebalan kerak bumi di daratan adalah antara 25-40 km. Sedangkan di lautan dan kepulauan Hawaii merupakan kerak bumi yang paling tipis, hanya 5 km saja. Kerak bumi ada 2 macam, yaitu kerak benua dan kerak samudera. Kerak benua sebagian besar terdiri dari batuan granit, sedangkan kerak samudera terdiri dari batuan basal. Selubung bumi atau yang biasa disebut mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi sekitar 83.2% dari volume dan 67.8% dari keseluruhan massa bumi. Mantel bumi terdiri dari material yang berfasa cair, sering pula selubung bumi disebut sebagai lapisan astenosfer. Ketebalan selubung ini berkisar 2.883 km. Pada wilayah selubung bagian atas akan mulai terbentuk intrusi magma yang diakibatkan oleh batuan yang menyusup dan meleleh. Inti bumi terletak mulai kedalaman sekitar 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Batas antara selubung bumi dan inti bumi ditandai dengan penurunan kecepatan gelombang P secara drastis dan gelombang S yang tidak diteruskan. Bagian inti bumi terbagi menjadi 2, yaitu inti bagian luar outer core, dan inti bagian dalam inner core. Inti bagian luar bersifat cair dengan ketebalan sekitar 2.250 km. Sedangkan inti bagian dalam inner core, bersifat padat dengan ketebalan sekitar 1.220 km hingga ke titik pusat bumi. Sekian pemaparannya, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.